Kenapa motherboard zaman sekarang masih ada yang ngasih port PS2? Lagi nyari power supply yang bagus untuk gaming PC kamu? MSI MPG AG Series adalah pilihan yang tidak akan mengecewakan. Menggunakan single rail power design dan 80 plus gold certificate, membuat PC kamu akan semakin irit listrik. Kapasitasnya besar tapi memiliki form factor yang compact. Dibuat dengan komponen premium termasuk 100% Japanese kapasitor yang akan menjamin kesehatan hardware PC kamu. MSI MPG AG Series, pilih aja kapasitas yang kamu butuhkan. Halo semua, Juni mana? Minggu lalu saya udah bahas tentang digital dan analog gitu ya. Kalau belum nonton videonya, kamu tonton dulu di sini. Nah, di akhir video tadi saya ngasih pertanyaan gitu ya. Pertanyaan iseng sebenarnya. Kalau untuk port PS2, jadi port yang bentuknya kayak gini nih, yang ada di di motherboard gitu ya. Itu termasuk digital atau analog? Kalau kamu udah nonton videonya, kemungkinan kamu tahu jawabannya. Dan kalau kamu jawab analog, selamat. Berarti jawabannya salah, bre. Karena port PS2 ini adalah port digital. Jadi di sini ada banyak pin. Secara layout, fungsi pinnya itu adalah seperti ini. Dan di situ terlihat ada jalur untuk data, yang artinya dia adalah digital. Nah, port PS2 ini pertama kali dikenalkan di tahun 1987. Dan fungsinya adalah menghubungkan digital input-output microcontroller dari external device langsung ke digital microcontroller lain di motherboard. Dan salah dua device yang menggunakan port PS2 ini adalah mouse dan keyboard pastinya. Cuma sekarang port PS2 sudah masuk kategori legacy port. Sering dengar kan istilah legacy. Jadi singkatnya legacy itu adalah merujuk pada device yang udah secara sepenuhnya atau sebagian digantikan oleh device lain yang lebih modern. Dan dalam hal ini PS2 digantikan oleh USB. Pada prakteknya emang benar. USB udah banyak menggantikan PS2. Tapi ternyata masih ada beberapa pabrikan motherboard yang masih tetap ngasih colokan PS2 di produk mereka. Ngapain? Siapa yang pakai? Coba di antara kamu nih yang nonton ya, siapa yang baru-baru ini pernah membeli mouse yang colokannya pakai PS2? Nah, nggak ada kan? Banyak orang bilang bahwa port PS2 ini dia masih banyak digunakan oleh teknisi PC gitu ya. Dan ada juga yang bilang bahwa port PS2 ini lebih bagus daripada USB karena latensinya lebih kecil. Emang iya? Lah, itu punya saya, Pak. Emang iya? Kita bahas dulu soal latency. Jadi latency ini adalah sinonim dari delay. Artinya jeda waktu yang dibutuhkan dari sejak kita menginput komen hingga komennya muncul di layar. Contohnya adalah jeda waktu dari saat kita ngeklik sampai kliknya terregister di PC. Atau jeda antara kita mencet huruf A sampai huruf A-nya beneran muncul di layar. Setiap mouse punya latensi yang berbeda. Jadi kalau kita bilang gaming mouse, ya nggak semua gaming mouse dibuat dengan sama. Jadi ada yang latensinya rendah, ada yang latensinya tinggi. Nah, apa sih yang menyebabkan terjadinya latensi? Jadi kalau kita lihat device USB kayak gini, waktu kita colokin, jadi mouse-nya ini nyolok, dia bukan bekerja sendirian, bre. Jadi dia itu harus dicek sama CPU. CPU-nya nanya ke dia nih, lu lagi ngapain gitu kan. Nah, kemudian si mouse ini akan laporan ke CPU. Oh, ini saya lagi diem. Oh, ini saya lagi gerak gitu ya. Oh, ini saya lagi diklik. Nah, jeda antara CPU nanya dan si mouse-nya ini laporan itu yang disebut dengan latency. Jadi secara report rate-nya dia nggak terus-terusan. Hampir sama seperti konsep digital bahwa dia akan mengirimkan dalam bentuk 0 dan 1 dan ada jedanya. Jadi makanya kenapa ini adalah digital gitu ya, karena dia ngirimnya ada jeda, termasuk tadi CPU nanya dan dia menjawab. Nah, seberapa sering si mouse ini laporan ke CPU itu disebut dengan polling rate. Dan untuk mouse gaming saat ini yang rata-rata dijual itu punya polling rate hingga 1000 Hz. Artinya dalam 1 detik mouse-nya bisa lapor 1000 kali. Jadi kalau dihitung secara latensinya, latensi itu kan berarti jedanya berapa milisecond, ya berarti 1000 bagi 1000. Jadi dia setiap 1 milisecond dia mengirimkan 1 laporan. Jadi kalau misal kamu mau ngeklik, itu kliknya bisa terregister kalau dia pas lapor gitu ya. Jadi kalau pas kamu ngeklik dia belum lapor, ya nggak bakal ngeklik di PC-nya. Tapi di sini karena dia laporan 1000 kali dalam 1 detik, berarti kamu bisa ngeklik 1000 kali di mouse-nya ini dan semuanya akan terregister. Bahkan untuk mouse gaming yang baru-baru ini keluar, ada yang udah punya polling rate sampai 8000 Hz. Berarti dia 8000 kali laporan dalam 1 detik. Yang berarti dia punya latensi 0,125 milisecond. 0 second laporannya, bre. Nah, sekarang bagaimana dengan port PS2 ini?
ternyata dia bekerja dengan cara yang sangat berbeda dari USB. Jadi kalau tadi USB itu nungguin pertanyaan cek gitu ya dari CPU, ternyata PS2 ini nggak perlu nunggu apa-apa, Bre. Jadi dia terus-terusan lapor. CPU-nya belum nanya, dia udah laporan duluan. Pokoknya cepet banget lah. Jadi kalau dibilang bahwa port PS2 ini dia punya latensi yang lebih rendah daripada USB, secara teori memang benar. Cuma kalau secara prakteknya, apa iya kita bisa bedain? Walaupun kita bilang dia nggak punya latensi gitu ya, terus-terusan lapor dan berarti punya 0 milisecond latensi, kalau dibandingin sama USB yang 1000 Hz tadi yang punya 1 milisecond latensi, apa iya kamu bisa bedain perbedaan antara 1 milisecond dan 0? Perbedaan lainnya antara PS2 dan USB adalah untuk USB dia butuh semacam driver. Tanpa driver, mouse-nya nggak bisa dipakai. Jadi kalau kamu nyalain PC terus masuk ke UEFI dan mouse-nya bisa dipakai di sana, itu bukan tanpa driver. Ada bre, drivernya tertanam di situ, tapi hanya driver basic yang penting dia bisa jalan. Nah, dengan adanya driver ini, maka akan ada kemungkinan crash di mana drivernya nggak bisa jalan dan akhirnya mouse-nya nggak bisa gerak. Apalagi kalau sampai PC-nya hang, mouse-nya nggak bisa digerakin. Nah, hal ini tidak terjadi dengan mouse PS2. Jadi secara wired begitu ini dicolokin, mouse-nya ini akan langsung terhubung dengan microcontroller. Nggak butuh jembatan, nggak butuh bantuan dari siapapun. Artinya walaupun PC-nya hang, dia masih tetap bisa berkomunikasi dengan microcontroller yang ada di motherboard. Dan ini menjawab kenapa kok banyak orang bilang bahwa mouse PS2 ini lebih diminati oleh para teknisi. Karena dalam kondisi PC-nya crash sekalipun, mouse-nya bisa digerakin. Dan dari pengalaman saya udah mungkin 10 tahunan lebih. Pokoknya sejak ada mouse USB, saya udah nggak pernah lagi beli mouse PS2. Jadi mau repair model apapun, saya tetap pakai mouse USB. Dan sejauh ini nggak pernah ada masalah sih. Nah, terus dari yang tadi, latensinya lebih rendah. Terus dia juga nggak butuh driver. Jadi dalam kondisi crash pun dia masih bisa dipakai. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa PS2 memang benar lebih bagus dari USB? Tahan dulu. Salah satu kelemahan dari port PS2 ini adalah dia tidak didesain untuk hot swap. Hot swap itu artinya bisa dicabut dan dicolok lagi dalam kondisi PC-nya masih nyala. Beda dengan USB. Kamu mau cabut, mau colok dalam kondisi apapun, dia akan bisa langsung terdeteksi. Selama tadi driver atau OS-nya nggak crash gitu ya. Nah, kalau PS2 nggak bisa, bre. Jadi kalau kamu mau cabut ini port, colokannya, terus mau kamu colokin lagi, PC-nya harus mati dulu. Kalau kamu nggak matiin PC-nya, ada beberapa skenario yang bisa terjadi. Yang pertama, hanya sekedar mouse-nya nggak akan terdeteksi. Atau yang lebih parah lagi, dia bisa merusak. Entah merusak mouse-nya, entah merusak portnya. Walaupun teknologi PS2 yang terpasang di motherboard sekarang udah lebih canggih, jadi kemungkinan rusaknya itu kecil, tapi tetap ada. Jadi kalau kamu mau pakai mouse atau keyboard USB PS2, disarankan kalau mau nyolokin dalam kondisi PC-nya mati aja. Nah, sekarang dengan kelebihan dan kekurangannya tadi, kira-kira apakah benar PS2 lebih baik? Nah, untuk menjawab tadi kita harus breakdown lagi nih. Lebih bagus dalam hal apa? Kalau dalam latency secara teori emang iya. Tapi kalau secara prakteknya, 1 milisecond latency dari mouse USB ini itu berarti 0,0001 detik. Benar nggak sih? Ya pokoknya gitulah ya. Apakah iya kamu bisa bedain antara kedua tadi? Tapi yang lebih tepat lagi pertanyaannya adalah, apakah benar dia 0 betulan dan nggak ada latensi sama sekali? Kita langsung cek. Nah, sekarang kita coba tes langsung ya. Ini saya pakai 2 mouse USB dan yang satu mouse PS2. Dan untuk mouse USB-nya, ini yang saya pakai adalah Razer Death Adder Essential. Mouse gaming tapi nggak terlalu mahal. Dan ini dia di setting 1000 Hz polling rate-nya. Dan kita lihat di sini, ya, bisa kelihatan bahwa angka ini mouse event-nya dalam 1000 milisecond hampir menyentuh 1000 ya. Dan dengan latency 1 milisecond. Nah, sekarang kita cek untuk ini nih, kliknya nih ya. Nah, ini klik ini, kalau kita ngetes kan kayak gini ya, yang kenceng gini ya. Cepat bukan kenceng maksudnya. Dia ternyata angkanya ya 50, 40. Tapi kalau kita nge-game biasa, kliknya kayak gini, nah itu bisa sampai 100 bre. Jadi walaupun dia punya latency 1 milisecond ini tadi, tapi ternyata kecepatan tangan kita palingan cuma 40-an doang. Nah, ini tadi yang Razer Death Adder Essential. Sekarang kita coba yang satu ini adalah Armageddon Falcon 3. Kita lihat ini dia disetting di 500 Hz kalau nggak salah. Dan ya betul aja angka polling rate-nya hampir mencapai 500 dengan latency berarti 2 milisecond. Ah, itu pas 500 ya, 2 milisecond. Dan sekali lagi kalau kita ngeklik di sini, latency kliknya 30. Oh, lebih bagus dari si Razer ternyata ya.
Nah, ini artinya walaupun mouse-nya punya latency 2 milisecond, tapi tangan kita nggak sanggup ngeklik secepat itu. Nah, sekarang kita buktikan apakah benar. Secara teori tadi, mouse PS2 lebih cepat ya. Tapi kita cek lagi aja. Ini dia pakai yang bola, Bre, bukan yang pakai sensor. Nah, ternyata kalau kita lihat polling rate-nya, jauh banget, Bre. Nggak sampai 100 Hz ternyata. Dengan latency hampir 11 milisecond. Dan kalau kita pakai buat ngeklik, ya kurang lebih aja sama mouse biasa. Jadi ini kita bisa membuktikan bahwa ternyata teknologi USB udah canggih, Bre. Jadi kalau dibilang PS2 latensinya lebih rendah, ternyata dari pengujian yang kita lakukan ini tidak terbukti. Nah, itu tadi adalah dari segi latensinya. Nah, sekarang untuk yang dalam praktek keseharian aja lah, yang bukan teknis kayak gitu. Kalau kita lihat, bentuk mouse-nya udah beda banget. Walaupun waktu itu juga banyak pilihan bentuk mouse, tapi sekarang mouse yang ada itu bentuknya lebih nyaman di tangan. Kemudian secara teknologi yang lain, yang bukan cuma kabelnya, bukan cuma colokannya, jadi dari switch-nya, kemudian dari apalagi dia punya tombol DPI, terus dia punya sensor yang macem-macem gitu ya. Bahkan mouse yang mahal itu sensornya juga bagus banget untuk gaming. Itu nggak ada, semuanya itu nggak ada di mouse PS2 karena waktu itu teknologinya memang belum kesana. Jadi kalau dibilang apakah PS2 lebih bagus dari USB, kita nggak bisa bicara tentang portnya doang. Kita juga harus bicara ke device-nya. Apakah keyboard zaman dulu, walaupun punya latensi yang rendah, lebih enak dipakai dari keyboard zaman sekarang? Dan apakah mouse yang kayak gini lebih enak dipakai nge-game dibandingin yang seperti ini? Jadi kalau PS2 punya dua kelebihan yang tidak dimiliki USB, berarti mouse USB punya 20 kelebihan yang nggak dimiliki oleh mouse PS2. Kita ketemu lagi di video yang lain.